itu benar-benar omongan tidak bertanggung jawab. Makanya kami minta investigasi ke Mahkamah Agung Bawas, biar Bawas yang memeriksa. Kita tidak bisa meraba-raba dan menunjuk hidung siapa pelaku. Itu putusannya 121 halaman, saya tidak perlu bacakan siapa majelis hakimnya. Yang jelas diputuskan pada tanggal 16 April di dalam sidang terbuka untuk umum. Bohong, ngapain bohong nih? Iya, aku minta maaf. Aku pikir kamu nggak suka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jangan sayang. Aku mau cerai. Sayang jangan. Iya. Sayang. Aku mau cerai. Sama kamu. Sayang jangan. Iya. Maafin aku ya. Aku udah nggak Jangan bisa. emosi sayang. Aku nggak, mana ada aku emosi, enggak emosi aku. Sayang jangan emosi. Iya. Ini udah talak jangan sayang. Aku mau cerai. Aku udah 3 kali ngomong. Sayang. Iya. Aku udah ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Kisruh perceraian rumah tangga antara Baim Wong dan Paula Verhoeven masih terus menuai perhatian banyak orang. Terlebih, jejak 86 bukti perselingkuhan yang diajukan pihak Baim Wong untuk menggugat cerai Paula memang mengagetkan. Ditambah putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang secara terang benderang menyebut Paula Nuzius atau istri durhaka membuat Paula seperti dipermalukan se-Indonesia. Dan siapa sangka keretakan rumah tangga Baim dan Paula sudah terjadi sejak setahun setelah menikah. Permasalahan demi permasalahan yang datang silih berganti tanpa menemukan penyelesaiannya ibarat salju yang terus menggelinding. Dan puncaknya saat perceraian tidak dapat dielakkan lagi. Maka seperti inilah curahan hati Paula menanggapi perceraiannya, tuduhan selingkuh, serta istri durhaka. Ya pas waktu menikah, gesekan mulai. Karena kan aku juga alfa, beliau alfa. Gitu. 8 bulan nggak ada gesekan? Nggak ada. Sebelum menikah? Manis banget, iya. Begitu nikah mulai ada gesekan? Iya, karena kan baru tinggal bareng, terus baru tahu karakter masing-masing dari situ. Dan aku paham sekali gitu. Dan aku yakin, aku juga bukan manusia sempurna dan istri sempurna, enggak. Tapi aku mau belajar. Maka aku bilang, tolong bimbing aku. Kalau aku nih perempuan maunya tuh, kalau apa-apa langsung diomongin kan, selesai gitu. Oke, tipe yang kayak tipe gitu. Cuman mungkin laki-laki ada beberapa yang kayak, udahlah, dinantiin. Jadi akhirnya jadi bola salju. Dan setelah ditalak. Oh, ditalak belum masuk Islam, gugatan? Belum. Oke. Gugatan tuh Oktober. Oke, setelah kamu ditalak? Talak. Di situ saya sebagai istri cuman begging. Di situ ya aku minta maaf ya. Biar cepet aja, maksudnya aku minta maaf ya. Aku bukan istri yang sempurna. Aku salah. Kalau aku punya salah, aku minta maaf. Aku memang orang yang gak sempurna, tapi aku mau belajar. Cuman itu aja. Karena aku masih mau mempertahankan rumah tangga itu. Gitu. Oke. Jadi saya tidak satu pun rekaman itu yang menyatakan bahwa saya minta maaf ya kalau saya selingkuh. Gak ada. Ya aku cuma bilang, aku minta maaf. Yeah. Aku bukan istri yang sempurna. Yeah. Aku gak mau cerai sama kamu. Aku mau mempertahankan rumah tangga ini. Aku mempertahankan sampai bulan September aku masih begging. Aku tidak mau diceraikan. Karena aku masih sayang dan aku masih mikirin anak-anak. Tapi di titik aku mau berangkat umroh yang kedua, aku bilang, ya Allah, aku menyerah. Kalau memang ini yang terbaik, aku let go. Oh, di situ. Di situ aku kayak di titik bulan September itu aku tidak pernah lagi begging. Apapun hasilnya, kalau memang ini yang terbaik di Ka'bah, perpisahan ini yang terbaik, aku berserah. Dengan aku berdiri di komisi yudisial itu, saya bilang, menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada perselingkuhan. Okay. Tapi setelah itu lanjut, ada lagi berita bahwa perselingkuhan itu banyak katanya. Ada zina, bukan muhrim, dibahas lagi bukan muhrim. Itu yang sekarang kamu lihat itu di media sosial, itu sama persis yang kita alami di pengadilan. Oke. Karena tidak bisa dibuktikan secara zina. Iya.
Tapi dibilang saya istri durhaka karena ngobrol dengan laki-laki lawan jenis. Seperti yang tadi aku udah bilang, saat itu aku sangat, dengan segala kebodohan aku gak tahu agama. Aku gak tahu bahwa dengan berduduk sebelahan tanpa, padahal di situ banyak anak-anak dan itu sesuatu hal yang bukan muhrim dan segala macam. Aku juga masih belajar. Iya, tadi kamu jelasin di awal. Jadi buat aku adalah, aku juga bingung harus gimana. Maka ditemukan adanya fakta bahwa termohon telah melakukan perselingkuhan dan dikategorikan sebagai istri yang nujus atau istri yang durhaka kepada suaminya. Itu adalah penilaian hakim. Kondisi itu laki-laki ini bisa masuk di dalam rumah itu atas izin mantan suami saya, gitu. Oke. Karena kita tuh berteman, mereka berteman puluhan tahun, udah seperti saudara. Kenapa orang ini bisa terlibat dalam hubungan kami? Karena memang sudah dilibatkan sejak awal. Jadi siapa misalnya kita lagi berantem, orang ini adalah penengah. Saya akui di situ kan ada kabar isunya adalah bukan muhrim segala macam gini loh Mas ini. Aku ini memang sedang belajar. Saya makanya nggak tahu banget ilmu agama. Saya sedang belajar. Saya juga baru memakai hijab tahun lalu di bulan Maret setelah umroh. Saya menjaga nama baik dia. Aku lagi sedih nih. Paula Van Hoven, mantan istrinya Baim, ya, dinyatakan bersalah oleh hakim bahwa dia katanya benar berselingkuh. Aduh, jahat sih. Tuhan, kok ada ya sampai seperti itu ya. Aduh, mudah-mudahan tidak ada suap menyuap di sini, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan tutup mulut ya, sampai akhirnya divonis hal-hal yang seperti ini di luar dugaan. Ada anak dipisahkan gitu ya dari keluarga yang memang betul-betul dia masih membutuhkan sebenarnya gitu. Ya kalau bisa sih kan dipersatukan lagi, kenapa harus dipisahkan gitu. Bener gak sih guys? Aduh ampun deh, sedih aku ngelihat Paulanya, nggak tega aku bener. Ya namanya seorang ibu, istri, tidak melakukan perselingkuhan terus dibilang selingkuh. Wah ya Allah, miris banget ya hati kita ya. Di masyarakat yang dipahami sekarang ini dalam kasus ini yang lagi viral itu, bahwa nusyus itu seolah-olah perselingkuhan zina. Padahal sesungguhnya tidak semua nusyus itu adalah perselingkuhan atau zina. Jadi karena bahasanya hakim itu adalah nusyus, itu tidak ada yang salah. Tapi jangan dipahami nusyus itu adalah zina. Setiap perselingkuhan, setiap zina itu pasti nusyus, tapi tidak semua nusyus itu adalah selingkuh atau zina. Bisa saja perbuatan membangkang lainnya, suaminya larang kamu nggak usah kerja, misalnya dia tetap bekerja, kamu nggak usah pergi ke sana, kalau saya lagi nggak di rumah dia pergi ke sana, itu adalah salah satu bentuk nusyus. Polemik yang terjadi dalam rumah tangganya selepas resmi bercerai dari Baim Wong tidak cukup sampai di pengadilan agama saja. Bagaimana tidak, Paula harus menghadapi ujian berat atas beredar luasnya salah satu poin salinan cerai yang menyebut jika ibu dua anak itu positif mengidap HIV. Entahlah siapa yang mengumbar salinan surat tersebut yang menimbulkan kegaduhan di tengah publik. Mengingat putusan tersebut bersifat private, bahkan kuasa hukum Paula menyebut jika salinan putusan cerai masih dalam pemberkasan. Dengan kata lain, belum diunggah dalam websitenya. Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris yang sedari awal berada di pihak Paula dengan tegas menyalahkan Baim Wong yang dianggap tidak bisa menjaga rahasia privasi mantan istrinya. Lantas benarkah hal itu telah melanggar undang-undang dan siapakah yang harus bertanggung jawab? Halo, jangan sebutkan dirimu laki-laki kalau kamu tidak bisa berpikir panjang atas semua ucapanmu. Kau bukan laki-laki kalau kau tidak bisa berpikir panjang atas semua ucapanmu. Kalau kau secara terang-terangan menuduh, membeberkan istrimu kena HIV, sama saja kau mengindikasikan ke publik bahwa seolah-olah anakmu kemungkinan besar juga kena HIV, karena semua sudah tahu bahwa
HIV itu menular, apalagi kalau sudah berkaitan dengan kehamilan. Itu kemungkinan besar bisa menular. Belum pasti, tapi kemungkinan besar. Berarti sama saja kamu mengidentifikasikan atau memberi signal ke publik bahwa seolah-olah anakmu juga bisa kena atau sudah terkena HIV. Bagaimana nanti teman-temannya di sekolah? Apakah akan menjauh? Apakah akan menjauh? Tarik perkataanmu itu. Yang Mas Baim itu gimana Mas Baim tanggapannya? Ya kita omongin remnya aja. Tapi Mas, itu bener gak sih Mas? Kabar itu Mas? Saya manusia biasa ya. Saya tidak luput dari kesalahan. Saya juga bukan istri yang sempurna, tapi dalam pernikahan saya sudah berusaha semaksimal saya untuk menjadi lebih baik dan juga memperbaiki diri terus gitu. Tapi kembali lagi itu semua tidak bisa saya kontrol. Dari mana dapat sebarnya gitu, dan apakah itu sama tidak dengan putusan yang kami terima. Makanya kami minta investigasi ke Mahkamah Agung Bawas, biar Bawas yang memeriksa. Kita tidak bisa meraba-raba dan menunjuk hidung siapa pelaku. Itu putusannya 121 halaman, saya tidak perlu bacakan siapa majelis hakimnya. Yang jelas diputuskan pada tanggal 16 April di dalam sidang terbuka untuk umum. Bahwa kami melihat bahwa kasus Paula ini penting untuk jadi pelajaran bahwa ada hal yang paling terlanggar, yaitu hak data pribadi atau hak privasi di sini. Yang seharusnya tidak disebar tapi kemudian menjadi konsumsi publik. Sehingga merugikan klien kami. Bahkan ada tindakan-tindakan yang mempunyai etikat buruk dengan sengaja mengkonstruksikan ada hal-hal yang berkaitan dengan privasi klien kami sehingga itu merugikan hak azazi klien kami. Majelis berpendapat bahwa ada sesuatu yang menyebabkan termohon mempunyai penyakit yang kritis seperti itu. Dan itu artinya masih bisa disembuhkan, Bang? Tidak mungkin bisa disembuhkan. Berdasarkan teori tidak bisa. Paula Verhoeven tidak tinggal diam, merasa diperlakukan tidak adil atas putusan hakim, langkah hukum pun ditempuhnya. Selain banding, Paula dan kuasa hukumnya mengadukan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan ke Komisi Yudisial dan Dewan Pengawas Mahkamah Agung belum lama ini. Lantas, seperti apa poin-poin yang diadukan pihak Paula terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim? Tapi yang kita laporkan tadi itu lebih kepada administratif judisial. Nah, administratif judisial itu terkait dengan salah satunya itu tentang munculnya pertimbangan-pertimbangan ya. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu memang kita nilai sebenarnya kan belum terbukti apa-apa karena ini juga masih ada proses hukum yang lainnya, baik itu banding maupun ke Mahkamah Agung. Nah, itu sebenarnya bukanlah fakta persidangan, tetapi lebih kepada dalil yang disampaikan oleh para pihak. Karena untuk dikatakan menjadi bukti yang sempurna, saksi itu harus ditambah dengan adanya bukti otentik sebenarnya. Nah, tidak ada bukti otentik yang menyatakan apa-apa sebenarnya. Oleh sebab itu makanya kami menilai bahwa pada saat ini munculnya putusan tersebut itu atau pertimbangan gitu ya, itu menjadi suatu persoalan dan kemudian setelah itu kami ingin meminta tolong kepada KY dan Bawas Mahkamah Agung untuk menilai apakah memang terjadi pelanggaran atau tidak. Tapi kemudian pada pelaksanaannya Mbak Im Wong dan kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan meminta majelis hakim untuk membukanya dan kemudian melakukan wawancara dengan media. Sementara kami sebagai kuasa dari Paula tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan. Itu dugaan pelanggaran terkait pembacaan sidang putusan di mana kami tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Kami tidak diinformasikan perubahan dari ikot ke kemudian persidangan yang terbuka. Itu yang kami mintakan agar Bawas
memeriksa pelanggaran administrasi peradilan ini agar juga tidak terulang dan menghormati setiap hak dari pemohon dan termohon. Enggak, kalau ekot saya bisa jawab, memang saya yang mengajukan permohonan pada tanggal 9 April saya kirim surat ke Majelis Hakim meminta supaya Baim Wong dibolehkan hadir. Pada saat kita hadir di persidangan, silakan pulang lagi karena tetap dengan ekot. Ya sudah, kita pulang. Jadi itu datang bukan diundang tapi kemauan sendiri. Jadi nggak ada masalah. Karena itu adalah kemauan kita mengajak Baim untuk hadir, ingin mendengarkan langsung putusannya, bukan dengan cara menerima ekot. Tapi Majelis Hakim menyatakan, itu sesuai dengan peraturan harus dengan cara ekot. Ya sudah, kita disilakan pulang, dikasih mungkin 1-2 jam lagi, maksimal 3 jam, putusan akan di-upload di ekot, seperti itu. Silakan membantah, yang jelas dari fakta-fakta di persidangan, semua terungkap. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang bukan muhrimnya berduaan dengan seorang wanita istri orang. Maka ditemukan adanya fakta bahwa termohon telah melakukan perselingkuhan dan dikategorikan sebagai istri yang nujus atau istri yang durhaka kepada suaminya. Itu adalah penilaian hakim berdasarkan fakta dan bukti-bukti di persidangan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.